Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Putri Syedlina dengan NIM 1217050007. Di sini saya akan menjelaskan sebuah source code dari Machine Learning Bioinformatics yaitu PGCN atau singkatan dari Prioritization of Gains in Disease Using Graph Convolutional Networks. Jadi itu tuh untuk dalam bahasa Indonesia itu prioritisasi gen dalam penyakit dengan menggunakan jaringan konvolusional grafik. Berikut penjelasan mengenai source code-nya. Oke, selanjutnya sini saya akan menjelaskan source code-nya. Di sini ada yang pasti ada import libraries, ini import libraries. Terus ada penjelasannya itu ada yang ini from feature import division ini tuh mengimport fitur division dari Python 3 yang berarti operasi pembagian akan selalu menghasilkan hasil float bahkan jika operan-operannya integer. Untuk ada from feature import print function itu untuk mengimport fitur print function dari Python 3 yang berarti menggunakan fungsi print yang sama di Python 2 dan Python 3. Lalu ada berbagai pustaka atau model lainnya diimport seperti TensorFlow, NumPy, lalu ada Network X, dan lain-lainnya. Itu tuh untuk menyediakan fungsionalitas tambahan yang akan digunakan dalam program. Lalu di sini ada konfigurasi GPU. Itu konfigurasi lingkungan untuk menggunakan GPU dengan TensorFlow menentukan urutan perangkat CUDA atau CUDA device order, perangkat yang akan digunakan CUDA visible device, dan mengatur level lock TensorFlow itu TF CPP min lock level. Dan itu ada allow growth itu tuh untuk mengizinkan penggunaan GPU untuk tumbuh seiring waktu sesuai kebutuhan. Sehingga NP random seed itu untuk menetapkan seed untuk generator bilangan acak NumPy. Ini membantu dalam memproduksi hasil yang sama ketika program dijalankan kembali. Lalu di sini ada fungsi TSNI Visualization Matrix. Itu fungsi ini menggunakan TSNI untuk mereduksi dimensi dari data dalam matrix menjadi dua dimensi. Nah ini menjadi dua dimensi. Jadi dua dimensi. Lalu jadi parameter perplexity mengontrol seberapa banyak suatu titik-titik mempertimbangkan titik-titik tantangannya dalam ruang asli saat membangun representasi baru. Terus ada random state digunakan untuk memastikan reproduktibilitas hasil. Lalu ada n-iter, adalah jumlah iterasi yang akan dilakukan oleh algoritma TSNI. Lalu ada hasil TSNI diplot menggunakan scatter plot sumbu X dan Y. Lalu di sini ada fungsi draw graph. Di sini tuh fungsinya membuat grafik dari matriks ketanggaan atau adjective matrix menggunakan network X. Lalu ada NX from Skippy sparse matrix, adjective matrix. Ini tuh mengadaptasi matriks ketanggaan sparse menjadi graph networks. Lalu ada NX spring layout, itu menghasilkan layout posisi simpul menggunakan metode spring layout. Lalu ada graph diplot dengan warna simpul berdasarkan derajat simpulnya. Terus ukuran simpul berdasarkan derajat simpul dan menggunakan color map dark to. Terus PLT show ini itu menampilkan grafik gitu. Nah, lalu ada fungsi ini fungsi get accuracy score. Di sini itu ada untuk mengupdate fit dictionary. Jadi mengupdate fit dictionary dengan informasi yang diperlukan untuk menghitung prediksi model. Placeholder adalah variabel yang mungkin telah didefinisikan sebelumnya, dan mini batch adalah suatu objek yang mungkin berisi informasi base terkait model. Lalu di sini ada salah satu ini tuh menggunakan sesi TensorFlow atau SES untuk mendapatkan prediksi dari model. OPC predictions mungkin merupakan output dari model yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu ada dev sigmoid X ini tuh membuat fungsi untuk menghitung skor evaluasi. Jadi kayak membuat fungsi sigmoid untuk mengonversi nilai prediksi menjadi nilai probabilitas antara 0 dan 1. Lalu ini itu tuh menghitung skor untuk edge positif atau edge post, menyimpan skor prediksi, indeks aktual, dan prediksi dalam bentuk tuple. Lalu ini ada ini tuh untuk menghitung skor untuk edge negatif atau edge neg, menyimpan skor prediksi dan indeks prediksi. Lalu ini tuh, ini Source ini itu menghitung berbagai matriks evaluasi seperti AUC ROC, AUC ROC, AUC PR,
menyimpan skor jadi untuk menyimpan skor aktual dan prediksi ke dalam file pickle jika nama file atau name telah diberikan. Terus ini return ini itu maksudnya mengembalikan nilai-nilai metrik evaluasi yang dihitung. Lalu di sini ada fungsi def construct placeholder. Jadi fungsi ini tuh menghasilkan placeholder yang akan digunakan dalam uh, model TensorFlow. Placeholder termasuk batch, index, jenis edge, jenis baris edge, jenis kolom edge, derajat atau degrees, dan dropout. Jenis-jenis edge dan fitur juga dihandle sesuai dengan edge types. Lalu di sini juga ada fungsi network edge threshold. Jadi fungsi ini itu menerima matriks ketanggaan sparse network adjective dan suatu batas nilai ambang threshold, mengonversi matriks ke dalam bentuk yang lebih mudah dihandle menggunakan pre-processing sparse tuple, memilih indeks-indeks edge yang memenuhi ambang nilai tertentu, lalu membuat matriks ketetanggaan baru atau preserved network berdasarkan edge-edge yang dipertahankan. Selanjutnya, di sini ada fungsi. Di sini ada fungsi get prediction at pouch, edge, next, dan edge type. Jadi fungsi ini menghasilkan prediksi menggunakan model yang telah dilatih. Variabel feeddict dan placeholder feeddict dan placeholder ini diasumsikan telah didefinisikan di tempat lain dalam kode dan digunakan untuk memberikan nilai ke placeholder model. Prediksi dihitung sebagai sigmoid dari hasil prediksi model. Terus di sini ini tuh membuka file HD55 atau gen SvenSmat yang berisi data gen fenotip. Yang ini ya. Ini tuh membaca matriks ketetanggaan untuk gen-gen dari file dan mengonversinya menjadi metrik CSR atau compressed sparse row. Ini. Lalu di sini tuh ada membaca matriks ketetanggaan untuk fenotip-fenotip dari file dan mengonversinya menjadi matriks CSR. Lalu ada disease network adjective. Ini tuh yang ini itu memanggil fungsi network edge threshold untuk men-threshold nilai-nilai di atas 0,2 di matriks ketanggaan fenotip-fenotip. Ini tuh untuk membaca matriks ketanggaan asosiasi baru dari file. Lalu source code ini itu membaca dan memproses data ekspresi gen dari file gen features map. Dan itu source code ini itu untuk membaca dan memproses matriks ketetanggaan antara gen fenotip dari file untuk jenis fenotip tertentu. Nah, source code ini itu membaca dan memproses data TF, IDF untuk fitur-fitur klinis fenotip. Nah, source code ini itu inisialisasi variabel dan persiapan data untuk model. Itu yang source code itu membentuk daftar matriks ketetanggaan fenotip-fenotip yang akan digunakan dalam model. Lalu source code ini maaf. Source code ini itu menetapkan beberapa parameter dan variabel untuk model. Lalu yang ini untuk menyiapkan matriks ketanggaan dan derajat untuk gen. Nah, kalau ini untuk menyiapkan matriks ketanggaan antara gen dan fenotip. Ini tuh untuk menyiapkan daftar derajat untuk matriks ketanggaan fenotip-fenotip. Oke, kita di sini. Nah, lalu di sini nih, ini ada parameter untuk mengeksekusi. Uh, di sini tuh ada inisialisasi dan pengaturan. Itu untuk mengeksekusinya jika script ini dijalankan sebagai script utama, bukan sebagai modul yang diimpor. Itu mendefinisikan parameter dengan menggunakan TensorFlow. Nah, lalu ini mendefinisikan placeholder menggunakan fungsi construct placeholder, membuat iterator mini batch edge mini batch iterator dengan matriks ketetanggaan atau adjective matrix orig, fitur, fit, dan jenis-jenis edge. Lalu di sini itu ada definisi model dan optimizer. Itu untuk membuat model atau dekagon model berdasarkan placeholder dan parameter model. Lalu ada membuat optimizer, dekagon optimizer berdasarkan model derajat jenis-jenis edge dan parameter lainnya. Terus ada ini di sini itu ada ini. Nah ini ya. Nah ini.
Itu inisialisasi dan pemulihan sesuai checkpoint. Nah, lalu ini ada evaluasi performa model. Sampai sini ya, sampai sini. Nah, ini menggunakan fungsi get accuracy score untuk menghitung dan mencetak beberapa matriks evaluasi performa model pada jenis edge tertentu. Lalu yang ini yang terakhir, untuk menghasilkan prediksi model dan penyimpanannya itu menggunakan fungsi get prediction untuk menghasilkan prediksi model pada jenis edge tertentu. Menyimpan prediksi ke dalam file result prediction NPY. Oke, sekian video penjelasan source code dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.